guys, kita ketemu lagi pada channel saya Belajar Hukum Praktis. Kali ini saya berada di luar ruangan, jadi kuliah outdoor. Guys, selama ini sering kali membingungkan bagi masyarakat, terutama mereka yang bergelut di bidang hukum, soal tentang wan prestasi di dalam perdata, kasus wan prestasi yang merupakan kasus perdata, kemudian dibawa ke ranah hukum pidana. Ranah hukum pidana pada umumnya dari wan prestasi itu dibawa kepada ranah penipuan. Nah, kali ini mungkin saya ingin menjelaskan dulu apa itu wan prestasi. Wan prestasi esensinya adalah tidak melakukan apa yang sudah disepakati. Ada 4 bentuk wan prestasi. Yang pertama, tidak melakukan sama sekali apa yang sudah disepakati atau apa yang sudah disanggupi di dalam perjanjian mereka. Yang kedua, dia melakukan tetapi telat. Nah, ini biasanya kalau di dalam perusahaan pembiayaan ya, entah leasing, entah pembiayaan konsumen yang mestinya jatuh tempo setiap tanggal 1 dia harus membayar, dia membayar. Tetapi bukan di tanggal 1, di tanggal 3 atau di tanggal 5. Nah, itu juga akan namanya wan prestasi. Kemudian yang ketiga, dia melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, kalau kalian beli rumah, gitu ya, di dalam kesepakatan dan harga bahwa rumah itu terdiri dari rangka baja, tetapi ternyata rumah itu tidak semua terdiri dari rangka baja. Ada menggunakan rangka kayu. Dia melakukan ada rumah, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Artinya ada rangka kayu, padahal dalam perjanjian rangka baja. Kemudian yang ketiga, dia melakukan apa yang dilarang. Jadi misalnya dalam sewa menyewa, gitu ya, si pemilik rumah mengatakan bahwa saya mengecat putih rumah ini, Anda sewa selama 2 tahun, tidak boleh melakukan warna lain, warna putih. Dia menyewa, dia membayar, tetapi kemudian dalam perjalanannya cat putih itu diganti menjadi cat lain. Ya, jadi dia melakukan tetapi yang dilarang. Jadi 4 bentuk ini masuk dalam kelompok wan prestasi. Lantas bagaimana kalau kategori wan prestasi? Dia bisa melakukan pembatalan perjanjian, ya, memutus kontrak itu dan menuntut ganti rugi. Itu di dalam kasus perdata. Nah, mari kita lihat secara sederhana kasus-kasus wan prestasi yang banyak terjadi kalau mereka bersepakat dalam perjanjian. Misalnya dalam perusahaan pembiayaan ya, perjanjian kredit leasing, karena leasing itu adalah pembiayaan untuk modal. Dia lakukan itu 12 bulan misalnya ya. Kemudian di bulan ke-6 ya, yang mestinya dia membayar setiap tanggal 5, dia kemudian tidak membayar, lewat sebulan, lewat 2 bulan, lewat 3 bulan, sudah diperingatin tetapi juga tidak ada. Kemudian dikunjungi, dihubungi, tidak ada. Dicari tempat, tidak ada. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Nah, di dalam jurisprudensi, ya sudah ada jurisprudensi hal ini. Karena pada umumnya, ada dalam beberapa kasus, mereka yang wan prestasi seperti ini, ada hubungan perdata, ya, ada perjanjian, tetapi oleh salah satu pihak dilaporkan sebagai penipuan. Jadi dari hubungan perdata kemudian dibawa ke ranah pidana. Setelah ada jurisprudensi tentang ini di tahun 2018, maka dalam putusan itu, jurisprudensi itu dikatakan bahwa kalau hubungan itu terjadi karena adanya perjanjian, artinya hubungan itu di ranah perdata, para pihak saling mengikatkan diri terhadap sesuatu hal, bersepakat, kemudian salah satu pihak tidak melakukan dari salah satu bentuk wan prestasi yang tadi itu, maka itu tetap diselesaikan di dalam penyelesaian perdata. Artinya silakan lakukan gugatan perdata dengan membuktikan 4 bentuk wan prestasi tadi. Tidak boleh lagi kemudian kasus perdata, konflik perdata, ya,
masalah perjanjian para pihak dibawa ke ranah pidana dengan kategori penipuan. Kecuali, ya, ada excuse-nya, kecuali sejak awal dibuktikan bahwa satu pihak yang melakukan manifestasi ini memang sejak awal tidak ada itikat baik. Sejak awal dia beritikat buruk untuk tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Sekarang itikat buruk dan itikat baik itu ada di kepala setiap orang, abstrak, sulit dibuktikan. Tetapi bisa dibuktikan melalui tahapan-tahapan perbuatan. Misalnya apa? Tadi saya katakan ketika dikunjungi alamat yang diberikan sesuai KTP, yang bersangkutan tidak ada di situ. Setelah diperiksa administrasinya, ternyata KTP yang diberikan itu KTP yang dipalsukan. Begitupun dengan dokumen-dokumen lain, ternyata ditemukan bahwa dipalsukan. Kalau yang seperti ini, sejak awal memang salah satu pihak itu sudah punya itikat buruk atau itikat yang tidak baik, sehingga bisa masuk ke ranah penipuan pidana. Jadi demikian guys, untuk membedakan mana yang memang ranah perdata, kasus wan prestasi yang mesti diselesaikan secara kasus perdata, sebagaimana jurisprudensi tahun 2018 yang diputuskan hakim, dan mana sebenarnya yang kita masukkan di dalam ranah pidana, artinya melalui prosedur pidana, dilaporkan ke polisi, polisi membuat BAP, masuk kepada kejaksaan, kemudian jaksa melakukan dakwaan. Tetapi kalau tidak bisa dibuktikan ada itikat buruk yang memang kedua pihak melakukan itikat baik, maka itu betul-betul dilakukan menurut penyelesaian perdata. Demikian guys, agar supaya kita bisa membedakan mana ranah perdata, mana ranah penipuan, sehingga kita tidak perlu takut dan tidak perlu ada seseorang yang melakukan penekanan kemudian dia melakukan gugatan perdata, dia juga melakukan ke ranah penipuan. Itu yang bisa kita sampaikan pada sesi hari ini. Semoga ini bisa dipahami. Demikian guys, semoga bermanfaat bagi semua. Bye.